Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Bayangkan kalian ada di sebuah era di mana udara itu benar-benar dipenuhi aroma ketakutan, debu medan perang mencekik, dan suara benturan baja bergema tanpa henti di mana-mana. Nggak ada yang namanya kesunyian, yang ada cuma teriakan dan dentuman genderang perang. Ya, kita lagi ngomongin era perang salib. Era yang super epic, luar biasa kacau, dan ketegangannya itu benar-benar menentukan hidup matinya sebuah peradaban. Nah, di tengah pusaran badai yang sangat brutal ini, perlahan muncul satu nama. Bukan cuma sebagai penguasa militer biasa, tapi sebagai legenda hidup. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan jejak langkah seorang sultan muslim yang berhasil menaklukkan kekacauan absolut itu. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan melihat langsung bagaimana satu orang dengan ketegasan, visi, dan strategi briliannya mampu memutarbalikkan arah sejarah. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya komandan di balik legenda besar ini? Gini, di era kelam itu, dominasi cuma diukur dari seberapa kejam kalian bisa menghancurkan lawan. Para jenderal saat itu murni mengandalkan otot, teror, dan jumlah pasukan yang masif buat memaksakan kehendak mereka. Kalau kalian lemah, kalian bakal habis ditelan bayang-bayang perang. Tapi sosok ini beda. Dia melangkah keluar dari kegelapan sebagai sebuah anomali. Anomali strategi yang sama sekali nggak masuk akal buat zamannya. Dia bukan prajurit haus darah. Dia adalah seorang arsitek perang raksasa yang mengambil alih kendali penuh di tengah salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Dan untuk benar-benar paham seberapa masif pengaruhnya, kita harus lihat dulu seberapa hancurnya dunia sebelum dia akhirnya turun tangan. Langkah pertamanya, menyatukan faksi-faksi yang saling membenci. Dan dengar, ini bukan cuma sekedar pencapaian biasa. Ini adalah tugas super monumental yang nyaris mustahil. Jauh sebelum ada penaklukan, sebelum ada kemenangan besar yang dicatat buku sejarah, Timur Tengah saat itu tuh hancur lebur dari dalam. Pasukan muslim terpecah belah jadi lusinan kubu kecil. Mereka tercerai-berai gara-gara ego para penguasa lokal yang lebih sibuk saling tikam demi kekuasaan remeh. Lalu, sang komandan ini datang. Dia nggak datang buat memohon. Dia datang dengan otoritas absolut dan ketegasan sekeras besi. Dia libas pemberontakan, dia tundukkan panglima-panglima yang membangkang, dan dia paksa faksi-faksi ini buat menelan ego mereka mentah-mentah. Dia tempa mereka pakai disiplin baja, memaksa mereka berdiri tegak di bawah satu panji. Tanpa fondasi penyatuan yang brutal dan sangat tegas ini, sisa sejarahnya nggak akan pernah ada. Sekarang, mari kita bedah isi kepalanya. Strategi intinya itu nggak dibangun dari kebrutalan yang liar, tapi dari 3 pilar mematikan. Dia itu sabar, cerdas, dan terukur. Setiap taktiknya dieksekusi dengan presisi yang bikin merinding. Dia nggak pernah ceroboh ngirim pasukan ke jurang maut. Kesabarannya luar biasa, dia rela mundur, ngebiarin musuhnya berbaris di bawah terik matahari gurun sampai mereka kelelahan dan mati kehausan jauh sebelum pedang sempat diayunkan. Terus kecerdasannya, dia bisa ngebaca setiap manuver politik dan militer lawan jauh sebelum mereka sendiri sadar. Dan semuanya sangat terukur. Setiap serangan, setiap panah yang melesat, dan setiap pergerakan kavaleri itu dihitung layaknya rumus matematika yang kompleks. Dia benar-benar membuktikan kalau kemenangan sejati itu diukir pakai pikiran yang dingin, bukan asal tebas membabi buta. 1187, tahun 1187. Ini bukan sekedar angka berdebu di buku sejarah ya. Ini adalah titik didihnya, momen klimaks dengan taruhan nyawa yang luar biasa besar. Di tahun inilah semua kesabaran berpuluh tahun, perhitungan yang dingin, dan manuver strategisnya menemukan ujungnya. Sebuah skakmat yang mengguncang dunia, perebutan kembali Yerusalem. Coba kalian bayangkan ketegangan luar biasa di malam sebelum pengepungan itu. Pasukan lawan yang tadinya super arogan, tiba-tiba sadar kalau mereka udah masuk ke perangkap raksasa yang dirajut selama bertahun-tahun. Nggak ada jalan keluar. Jatuhnya Yerusalem di tahun 1187 ini jadi bukti abadi kalau visi strategis jangka panjang ketika dieksekusi dengan ketegasan tanpa ragu, mampu meruntuhkan benteng pertahanan militer paling kokoh di muka bumi. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling gila. Di satu sisi, jenderal-jenderal lain di era itu brutalnya minta ampun. Mereka membumi hanguskan kota, membantai warga sipil, menghalalkan segala cara. Pokoknya insting haus darah dibiarkan menguasai akal sehat. Emang gitu cara menang perang zaman dulu. Tapi di sisi lain berdirilah Saladin. Dia ambil jalan yang beda 180 derajat. Dia nolak mentah-mentah kebrutalan murahan kayak gitu. Ciri khasnya justru terukir jelas pada keadilan dan kehormatan yang luar biasa kental. Habis menaklukkan Yerusalem, bukannya balas dendam dan bikin pertumpahan darah, dia malah ngasih jalan aman buat warga yang kalah. Rumah ibadah dijaga, tawanan diampuni, dan tolong jangan salah paham, ini sama sekali bukan kelemahan. Justru butuh kekuatan mental dan ketegasan moral yang jauh lebih masif buat
nahan pasukan kalian dari ajang balas dendam daripada sekedar ngebiarin mereka ngebantai musuh yang udah nyerah. Coba bayangin ini, orang yang setiap hari bikin rencana buat ngebunuh kalian, nyusun strategi buat ngancurin pasukan kalian, malah jadi orang yang pada akhirnya paling mengagumi integritas kalian. Gimana ceritanya coba? Tapi itulah hasil dari ketegasan moral yang nggak pernah dikompromikan. Saladin ini sangat dihormati, bahkan oleh musuh bubuyutannya sendiri loh. Di tengah perang salib yang kotor dan digerakkan oleh kebencian fanatik, raja-raja musuh kayak Richard si Hati Singa justru saling tukar pesan penuh hormat sama dia. Rasa hormat ini bukan lahir karena mereka takut sama pedangnya, bukan. Ini murni karena kekaguman atas karakter dan martabatnya. Menjadi pahlawan buat rakyat sendiri sih biasa ya, tapi diakui sebagai kesatria paling terhormat oleh orang yang pedangnya lagi ngincer leher kalian, wah itu sih level kebesaran yang nyaris nggak ada tandingannya di seluruh sejarah militer. Dampaknya, bergema jauh ngelewatin gurun pasir abad ke-12. Dia akhirnya menjelma jadi simbol mutlak dari apa itu pemimpin sejati. Kuat, bijaksana, dan beretika di tengah perang. 3 pilar inilah yang mendefinisikan seluruh warisan sejarahnya. Dengar baik-baik, kekuatan tanpa etika itu cuma kebrutalan murni. Kebijaksanaan tanpa kekuatan itu cuma kelemahan yang rapuh. Tapi, pas kalian bisa nyatuin ketiganya, punya kapasitas militer buat melibas musuh, punya otak buat nyusun strategi, dan punya etika buat tetap jadi manusia di tengah gilanya perang, kalian nyiptain sebuah standar emas. Saladin ngasih kita cetak biru paling jelas soal apa arti kepemimpinan puncak. Dia pegang kendali atas hidup matinya puluhan ribu orang, tapi nggak sekalipun dia biarin kekuasaan absolut itu ngerusak kompas moralnya. Yang akhirnya bawa kita ke satu tantangan pemikiran terakhir ini. Gimana caranya para pemimpin dunia zaman sekarang bisa nyimbangin kekuasaan tertinggi dengan etika yang tanpa kompromi kayak gitu? Logikanya gini, kalau seorang panglima perang di abad ke-12, yang hidup dan bernapas di tengah konflik paling berdarah dalam sejarah, bisa pegang teguh kehormatan dan keadilannya tanpa goyah sedikit pun, lalu apa alasan para pemimpin modern kita sekarang buat gagal ngelakuin hal yang sama? Saladin itu bukan sekedar cerita pengantar tidur dari masa lalu, dia itu cermin tajam yang menantang wajah peradaban kita hari ini. Pelajari strateginya, resapi prinsipnya, dan tanyakan secara jujur ke diri kalian sendiri. Siapkah kita buat menuntut standar kepemimpinan yang sama tegas dan beretikanya di masa sekarang? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.